Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Masih tentang Al-Imam Yahya An-Nawawi dan karangan-karangan beliau. Ini saya nukil Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Tadhkirun Nas, kalau kitab saya halaman 36-37. Atas Syekh Ali Baras ila Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, faqala lahu fima tuqri'u ashabaka, faqala fil irsyad libni al-Mukri, faqala lahu Al-Habib Umar aqri'hum fi minhajin Nawawi fa inna muallifahu qutbun wa huwa jadirun bil futuh. Jadi Syekh Ali Baras, murid Habib Umar bin Abdurrahman Attas yang terkenal, tidak sah Fatihah ke Habib Umar bin Abdurrahman tanpa Fatihah ke Syekh Ali Baras. Itu beliau mengajar murid-murid beliau kitab irsyad. Sama Habib Umar disuruh mengganti ngajar pakai kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi, karena pengarangnya wali kutub. Dan orang kalau ngaji kitab Minhajun Nawawi jadirun bil futuh, artinya akan digampangkan. Jadir layak, tapi maksudnya digampangkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan futuh. Ini tidak ada cukup ini, bahwa muallafat Sayyidin Nawawi memang menyebabkan futuh. Wa kana Syekh Abu Bakar bin Salim yudarrisu fil minhaj wa la yuqri'u illa fih. Begitu juga Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim ngajarnya di fikih, maksudnya ya, cuma kitab Minhaj, tidak mau mengajar kitab yang lain. Saya kira alasan kedua beliau itu ya sama lah, Habib Umar bin Abdurrahman Attas, Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada lagi tambahan, walamma talabtul ilma inda Sayyid Ahmad Dahlan qala li wa'tik fa'idah inna Syekh Ibn Hajar hafidhal minhaj wa Syekh Ar-Ramli hafidhal bahjah fabarakallahu fi kutubi Ibn Hajar wa nafa'a biha akthara min kutubi Ar-Ramli. Jadi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini memberikan satu faedah kepada Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas. Ini dua-duanya kan ulama fikih mazhab Syafi'i terkenal ya, Imam Ibn Hajar dengan Imam Romli. Orang luar biasa ini dua-duanya, ilman wa amalan wa wilayatan. Tapi kenyataannya Al-Imam Ibn Hajar kitab-kitabnya lebih nafi' daripada kitab-kitab Imam Romli. Bukan berarti kitab Imam Romli nggak nafi', hanya aksar Imam Ibn Hajar. Apa sebabnya? Sebab beda pegangan hafalan. Al-Imam Ibn Hajar pegangan hafalannya pakai Minhaj, Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam Ar-Ramli pakai Bahjah. Kita ambil kesimpulan apa? Pilihan kita tentang kitab ulama yang kita hafal ketika kita ngaji, ketika kita mondok, ketika kita jadi santri, itu berpengaruh untuk kemanfaatan ilmu kita di masa depan. Makanya harus hati-hati itu. Saya milih menghafal hadis, apa? Pilih Arba'in Nawawi, wa Riyadhus Shalihin. Mau menghafal nahu, apa? Pilih
Jurumiyah. Kalau mau lebih tinggi, Mulhah. Mau lebih tinggi lagi, Alfiyah. Ala makhtaruh Imam al-Habr al-Kutub al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Usulhu fil ilmi. Guru-guru beliau kayak ini yang saya baca ini, Sayyidi Ahmad bin Hasan Attas, atasnya lagi Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan. Itu benar itu, pengaruh untuk kemanfaatan. Urusan pilihan hafalan, kan orang mau ngajar harus punya pegangan kan? Harus itu. Kalau mau betul-betul menjadi ustadz, mu'allim, lazim. Saya ingat Mu'allim Ramli itu pernah meriwayatkan dari Maulana Al-Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, menasihati beliau Mu'allim Ramli, dan nasihat ini disampaikan oleh Mu'allim Ramli kepada almarhum Mu'allim Abdul Mu'id Abbas. Mu'allim Abdul Mu'id menyampaikan kepada kita di kelas waktu itu. Jadi nasihatnya begini, kalau kamu ingin alim di dalam fikih, harus ada satu matan yang dihafal. Kalau kamu ingin alim di dalam nahwu, harus ada satu matan yang dihafal. Ana arbi bil makna ini. Artinya apa? Buat dijadikan pegangan. Nah, pemilihan kitab-kitab hafalan ini yang harus hati-hati. Kalau Anda punya syekhun arifun billah, ya sudah ikut guru. Guru nyuruhnya ngapal apa. Kalau di hadis Al-Imamin itu yang saya tahu Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin itu kalau untuk urusan hadis. Kalau untuk urusan fikih, Saudara Imam Al-Hafidh Abdullah bin Fiqih itu dari kita kecil itu bolak-balik ngomong, harus 2 kitab harus dihafal. Fikihnya Zubad, kalau nahwunya Mulhatul I'rab yang kelas sedang, kelas sedangnya. Kalau di Syekhuna Abu Yahya, Allah, orang hafal Zubad jadi Alfen kan, ditambah Nazam Sunda. Jadi istimdadan itu. Istimdad kepada Mu'allifuz Zubad dan istimdad kepada Syekhuna Abu Yahya. Begitu juga yang berpengaruh kepada kemanfaatan ilmu kita sama keturunan kita itu pegangan aurat, pegangan wirid, itu juga pengaruh. Jadi sudah saya terangkan tentang pegangan hafalan. Ada riwayat dari waliullah yang masyhur, Kiai Hamid Pasuruan. Itu beliau terkenal jami' bainal ilmi wal wilayah. Satu waktu beliau pernah membahas, saya tidak menyebut nama keluarga-keluarga yang dibahas, tidak enak ya. Yang penting kita ambilkan ilmunya saja, faedah tentang keterangan ini. Alhasil, Kiai Hamid itu sedang membahas satu turunan kiai besar. Ya taruhlah kalau di kita umpama ada satu ulama besar bernama Imam Z. Imam Z ini menurunkan 2 putra. Dua-duanya allamah juga. Jadi bapaknya Imam Z ini allamah, punya anak 2 anak laki-laki, dua-duanya allamah. Hanya turunan anak yang pertama ini ke bawah ini alim-alim, baik laki-laki atau wanita, punya pesantren, mengajar ila akhirih. Yang turunan saudara yang satunya tidak. Nah, ternyata kata Kiai Hamid, sebabnya turunan yang menelurkan dzurriyyah ulama yang manfaat ilmunya ini, amalan wiridnya itu sholawat, terutama dalailul khairat. Adapun allamah yang keturunannya nggak jadi alim, nggak ada yang ngajar ini, pegangan wirid amalannya adalah Jaljalutiyah, kitab Jaljalut. Begini-begini ini seperti nggak mungkin gitu, nggak masuk akal. Jaljalut juga punyanya Ahlullah, Dalail juga Ahlullah. Tapi kenyataannya begitu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalau saya sih percaya. Ini nggak
membahas yajuzu aw la yajuzu ya, sedang tidak ke sana pembahasan kita. Kita sedang membahas sabab naf'ul ilmi. Syukur-syukur bisa sampai 7 turunan dan seterusnya. Itu ada pengaruh dengan urusan pegangan aurat juga. Sebenarnya bagi santri yang berpegang kuat tidak mau wirid kecuali wirid imamen gitu, ya udah aman. Pasti yang dipilih oleh Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir dan Khalifatul Sayyidil Walid Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih ya sudah disaring, udah paling zen itu. Kalau mau taklid kepada al-imamen di dalam aurat dan pilihan-pilihan hafalan. Tapi bagi yang mau merenung, berpikir, mencari-cari, saya jujur, saya akui, saya termasuk golongan itu yang senang merenung. Gak apa-apa, direnungkan. Kenapa ini kalau pegangannya sholawat jadinya begini, kalau pegangannya jaljalutiyah jadinya begini. Cerita ya juzu. Maka sudah begitulah. Sunnatullah fi khalqih. Allah Ta'ala sudah membuat seperti itu. Jadi khulasahnya, menghafal matan berpengaruh di dalam naf'ul ilmi fima ba'du ya, setelah Anda dewasa. Juga pilihan amalan berpengaruh fima ba'du untuk naf'ul ilmi. Wa khairu amalan, sebaik-baiknya amalan wiridan yang paling bagus adalah wassalatu wassalam ala sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ayyati sighatin kanat, termasuk dengan sighah dalailul khairat. Dan untuk kita lebih kita dahulukan salawat-salawat yang mansub kepada guru-guru kita atau yang diamalkan oleh masyayikhuna. Sekarang kita mulai baca kitab Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qayyumis samawati wal aradin, Mudabbiril khalaiqi ajma'in, Ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin, Lihidayatihim wa bayani syara'i'id din, Biddalailil qat'iyyah wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamih. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang bismillah sudah sering dibahas, terutama selalu disebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta' wa fi riwayah fa huwa ajdam. Maknanya satu, ay naqisun wa qalil barakah. Fi riwayah fa huwa abtar. Makna segala urusan baik, segala urusan penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka kurang barakahnya. Juga bismillahirrahmanirrahim sebagai penjagaan dari syaitan. Alhamdulillah, segala puji lillah adalah tetap milik Allah, Rabbi yang menguasai al-alamina, seluruh alam. Qayyumis samawati wal aradin, yang menegakkan langit-langit, wal aradin, dan bumi-bumi. Mudabbiril khalaiqi ajma'in, yang mengurusi al-khalaiqi, makhluk-makhluk, ajma'ina, semua makhluk.
ba'ithir rusuli, yang mengutus para rasul, salawatuhu wa salamuhu alaihim, semoga tambahan rahmat Allah dan tambahan salam Allah alaihim kepada rasul. Para rasul itu diutus ilal mukallafin, kepada para mukallaf, orang-orang yang sudah akil balik. Li hidayatihim, untuk memberi petunjuk kepada mereka. Wa bayani, dan penjelasan syara'i'id din, syariat-syariat agama. Bid-dalailil qat'iyyah, dengan dalil-dalil qat'i, dalil yang pasti. Wa wadihatil barahin, dan dalil-dalil yang jelas. Jadi dalil yang dibawa para rasul itu sifatnya menjadi obat, jelas. Penyakit kafir hilang, penyakit nifak hilang, penyakit kotoran hati hilang, apabila si sakit mendengar dalil-dalil dari para rasul-rasul Allah. Biasanya setelah orang mendengar dalil dan terobati penyakitnya, sawaun kana si penyakit itu kufur atau nifaq atau penyakit lain, datang khatir syaitani atau nafsani yang membuat dia ragu. Si dalil yang datang dari para rasul itu sifatnya juga qati', memutus hujjah dari si musuh. Musuh itu bisa manusia yang bersifat setan, atau setan yang membisikkan kepada hati manusia. Itu putus dengan adillah, dalil-dalil para rasul yang diserupakan dengan suyuf qati'ah, pedang-pedang yang memutus. Ini penting nih, saya pernah dapat keterangan waktu ngaji dulu. Dalil-dalil ini diwariskan para rasul, terutama Nabi kita Rasulullah SAW kepada sahabat. Sahabat mewariskan kepada tabi'in, tabi'in mewariskan pedang-pedang dalil ini kepada tabi'ut tabi'in sampai zaman kita. Terwariskan itu ila yaumil qiyamah. Inna nahnu nazzalna dzikrahu wa inna lahu lahafizun. Terjaga insyaallah ila yaumil qiyamah. Si mungkir, orang yang ingkar, yang kemasukan bisikan setan, atau dia memang asli setan, manusia bentuknya tapi jiwanya jiwa setan itu, dia nggak terima. Begitu mendapat adillah qati'ah, dalil-dalil yang memutuskan hujah-hujah musuh ini, kelenger sudah dia, mati nggak bisa jawab. Dibisiki oleh setan untuk membantah, keputus lagi. Yang terjadi dua hal. Kalau kalah mah udah pasti kalah, nggak ada dalil para nabi, para rasul bisa dikalahkan oleh khasm, oleh musuh, nggak mungkin. Ini mukjizatul Rasulullah SAW. Pasti menang. Yang sering saya nukil itu kalamnya Imam Syafi'i. Saya nggak salah ingat Imam Syafi'i yang nunjuk salah satu murid beliau itu. Hadza law nadhara iblis la ghalabahu. Itu adillah yang bisa memutuskan bantahan a'da'ullah, itu tetap ada, mahfuzah ila yaumil qiyamah. Tanaqalaha ulama jilan ba'da jil, selalu ada itu. Tinggal kitanya aja bisa mewarisi apa tidak. Kembali ke pembahasan. Si khasm
musuh yang terkalahkan, yang sudah tergeletak, kelenger, kalah dengan dalil-dalil para nabi rasul ini, yang terjadi dua. In aradallahu hidayatahu, kalau Allah menghendaki dia mendapatkan hidayah, ya dia sadar. Wa in aradallahu khudlanahu, kalau Allah menghendaki dia tetap tersesat, meskipun kalah nggak nemu jawaban buat bantah, tetap ingkar. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu yang dibilang khatam itu, khatamallahu ala qalbih. Nah, yang kena khatam ini hatinya tetap mahjub. Otaknya dia tidak bisa membantah, akalnya dia sudah kalah, hatinya suruh bilang na'am, itu nggak bisa. Lah na'am ini sudah bukan urusan dalil, urusan Allah, ini hidayah. Allah Ta'ala yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Wa ma'ala rasul illa al-balagh wa ma'alaina illa al-balaghul mubin. Tapi yang perlu dicatat, adillah qati'ah marwiyah 'anir rasul ini harus tetap ada. Harus terpelihara dan dipaham betul maksudnya kemana, sehingga ulama fi zamanina ini ketika mujadalah dengan haula'i syayatinul insi wal jin bisa mengalahkan mereka. Wa amal hidayah biyadillah azza wa jalla. Jangan terbalik karena kurang ahliyah, kurang keahlian di dalam memahami adillah marwiyah 'anir rasul ini, sehingga kita kena hujjah dalil-dalil dari ada Allah malah kita nggak bisa jawab. Salah satu contoh, saya pernah dengar Ustaz Tahir Al-Kaf almarhum rahimahullah di salah satu rekamannya, sampai sekarang juga ada itu di YouTube rekaman beliau itu. Oh, kamakal ya, saya sedang berdasarkan ingatan, tidak sedang mendengarkan langsung atau membaca kitab. Jadi katanya Sayyidi Ahmad bin Zaini Dahlan itu pernah menerangkan apa nama kitabnya itu? Kaifiyatur Rad 'ala Rawafid. Khulasahnya nggak tahu ini Ustaz Tahir nukil dari kaimnya Sayyidi Ahmad bin Zaini Dahlan atau beliau menukil dalil dari kitab Sayyidi Ahmad bin Zaini Dahlan dan tafsirannya dari ulama lain, wallahu alam. Pokoknya khulasatul fahamnya begini. Ketika kaum Rawafid alias kaum Syiah kalah hujjah dengan ahlu sunnah wal jamaah, yang ada di dalam otak mereka itu bukan adillah ahlu sunnah yang sahihah. Oh, dalil saya keliru, berarti yang benar kaum ahlu sunnah. Bukan itu yang muncul. Yang muncul, saya kurang pintar di dalam debat. Gitu. Wah, bahan debat saya masih kurang nih. Saya harus cari dalil lagi buat membantah. Nah, kalau sudah sampai ke situ, udah bukan urusan kita itu. Al-hidayah biyadillah wa ma'alaina illal balaghul mubin. Tapi tidak ada ceritanya Nabi kalah hujjah. Tidak ada ceritanya satu rasul kalah debat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Cari coba riwayat para nabi dan para rasul yang kalah debat dengan khasam, dengan musuh mereka. Enggak ada. Adanya beliau-beliau itu menyampaikan hujjah, menyampaikan ajaran-ajaran Allah, tidak bisa dibantah, tapi tetap tidak mau diterima. Tuh. Sudah babul hidayah wa taufik, beda lagi urusannya itu. Kita manusia ini diperintahkan Allah Ta'ala untuk tabligh semampu kita, mewarisi al-anbiya wal mursalin, tapi tidak diperintahkan menciptakan hidayah, dan memang tidak bisa. Urusan ijadul hidayah wa taufik, khalqut taufik wal hidayah adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Kembali ke kitab. Ahmaduhu, aku memuji kepadanya, yakni Allah, ala jami'i ni'amihi, atas semua nikmat-nikmat Allah. Wa as'aluhu, dan aku memohon kepadanya, kepada Allah, al-mazida, tambahan,
min fadlihi, dari karunia Allah, wa karamihi, dan kedermawanan Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar, al-karimul ghaffar. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, an la ilaha illallah, sungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, al-wahidu, yang maha tunggal, bimakna la thaniya lahu, tidak ada yang menduai Allah, fi dzatihi, di zatnya Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah, wa af'alihi, dan pekerjaan Allah. Al-Qahhar, zat yang maha memaksa. Al-Karimu, zat yang maha mulia. Bisa diartikan juga zat yang maha dermawan. Al-Ghaffaru, zat yang maha memberi ampun. Wa asyhadu anna, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Sayyiduna Muhammad, abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, wa habibuhu, dan kekasih Allah, wa khaliluhu, dan kekasihnya, sama. Afdalul makhluqin, paling utamanya makhluk. Al-mukarramu, yang diberi kemuliaan, bil Qur'anil aziz, dengan Al-Qur'an yang mulia. Al-mu'jizatil mustamirrati, mu'jizat yang terus menerus. Ala ta'aqubis sinin, atas perputaran tahun-tahun. Makna kullu mu'jizatin min mu'jizatil anbiya'i wal mursalin, setiap mukjizat daripada mukjizat para nabi rasul itu, begitu beliau itu wafat, mukjizatnya inqaradat, habis, kita dapat riwayat saja. Adapun Al-Qur'an, jangankan kita, cicit kita nanti mendengar bahwa salah satu mukjizat Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Mereka masih bisa melihat, bisa membaca, bisa mempelajari, bisa membuktikan. Kan sangat dalam dan luas itu pembahasan mukjizat-mukjizat yang ada di dalam Al-Quran, mulai dari pembahasan yang ringkas sampai yang panjang, mulai dari masalah i'jaz. Wah, luar biasa Quran itu. Ini kecil-kecilan aja ya, kecil-kecilan. Kita mendengar dari Rasulullah SAW yang diterangkan ke sahabat, diterangkan ke tabi'in sampai ke kita, bahwa membaca Al-Quran itu bisa mendatangkan ketenangan batin. Bifaham atau bighairi faham. Itu kalau ada orang mendengar keterangan ini 300 tahun mendatang, ingin membuktikan, dia baca dengan serius, dia tirakati dengan baik, terjadi itu. Kalau Anda merenungkan ucapan saya ini biqalbin hadir, dengan hati yang hadir, Anda akan terkagum-kagum dengan Nabi Muhammad. Sebab pemberitaannya ini sudah 1400 tahun yang lalu, ini keterangan. Dibuktikan setelah 1400 tahun lebih masih terjadi. Ini yang kecil-kecilan. Saya nggak bicara tentang balaghatul alfat, itu buat ulama lah. Kalau buat orang-orang yang nggak terlalu pinter kayak kita-kita ini kan susah kalau ke sana. Paling kita bisa ngambil riwayat bahwa ajma'al ulama, bahwa Quran gini. Ini yang kecil-kecilan aja. Itu makninatul qalb.
dan lain-lain. Insyaallah kita bahas di bab tentang ayat-ayat suci, tentang Al-Quran lebih luas lagi, serta pembahasan-pembahasan ulama-ulama kita, apalagi dengan tadabbur, itu lebih-lebih lagi. Imamul Haddad itu banyak pembahasannya tentang Al-Quran. Alaika bidarsil Quran fa inna fi tilawatihi al-iksira wa syarh as-sadri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.